Oke, bisa lihat ya semuanya ya. Jadi pertama kali kalian harus install dulu, terus klik ikonnya, nah masuk ke sini. Nah, di sini ini akan ada beberapa icon. Jadi untuk membuat yang baru, itu kalian klik yang plus ini. Yang plus ini ya. Oke, sebentar ada yang baru masuk. Nah, untuk memulai kalian bisa klik plus ini. Oke, sorry ada yang baru masuk. Oke, selamat datang yang baru masuk. Silahkan langsung join ketika nama kelas sama nomor absen di bagian chat Google Meet ini. Oke, langsung saja. Hari ini kita akan mencoba mempelajari hal yang sederhana. Kita buat intro sama perkenalan di awal. Nah, nanti tujuannya kalian memanfaatkan hal ini untuk membuat video jika nanti ujian prakteknya itu menggunakan video seperti tahun lalu. Buka KineMasternya, terus klik yang plus ini ya. Yang plus ini ya. Yang plus ini, klik plus. Nah, ini ada 3 ini. Ada yang kayak rumah ini. Nah, ini kayak buat mencari, kayak buat mendownload beberapa tema gitu. Terus kalau yang di samping sebelah kanan ini kalau diklik dia akan masuk ke YouTube. Jadi di YouTube itu nanti akan mencari apa sesuatu video gitu. Atau mau download video. Nah, untuk membuat yang baru, tadi klik tanda plus ya. Sorry bentar ada yang baru masuk. Oh enggak. Nah, ini yang tadi ya, yang untuk download gitu ya. Ini untuk download kayak template-template yang sudah ada di aplikasi itu tersendiri. Nah, ini misalkan ini kayak kalau kamu klik download di sini, nanti akan tertampil kayak transisi gitu, kayak efek-efek video. Jadi bisa ditaruh-taruh di transisi, di efek, atau untuk menambah di intro atau yang lainnya. Jadi kalau kalian download, kalian install, nanti itu akan jadi kayak salah satu konten yang bisa kalian gunakan untuk menambah video itu menjadi seni yang lebih bagus gitu. Ini ada kayak, nah kalau udah diklik plus nanti akan muncul kayak gini. Jadi kayak kalian ditanya nanti rasio video kalian itu ukurannya, layout bentuknya itu kayak apa. Jadi ada 3 pilihan. Yang pertama itu 16:9. Nah, 16:9 ini landscape. Kayak landscape gitu kalau di HP kamu landscape, kalau di laptop ya full layar laptop itu atau layar komputer. Lalu ada 9:16. Nah, 9:16 ini siapa yang tahu kayak gini itu tipe rasio video yang biasanya ada di mana? TikTok, Bu. Oke. Ya benar, TikTok. Selain TikTok apa lagi? YouTube apa? Itu Bu, yang ada yang YouTube-nya aja yang story itu, Bu. Oke, YouTube story. Oke, story nggak hanya di YouTube ya, story ada di Instagram juga. Ada sekarang yang Instagram baru itu apa namanya, yang kayak TikTok? Snack Reel. Oke, Reel benar. Ada di Reels atau Facebook kayaknya juga ada story yang model kayak gini ya. Ini kayak layar yang satu full penuh untuk smartphone ya. Lalu yang 1:1 ini maksudnya panjang dan lebarnya tuh sama. Nah, ini biasanya di apa nih? Di IG, Instagram Bu. Kayaknya ada, Bu tuh. Instagram benar-benar Instagram di apa? Di bagian apa? Postingan biasa itu, Bu. Oke, feed biasa ya, postingan biasa, benar sekali. Selain Instagram kira-kira apa nih? Apa ya? Facebook nggak kayak gitu ya? Facebook iya kayak gitu. Facebook bisa. Ya pokoknya semua sosmed Twitter, lah ya, kayak Twitter. Apa? Twitter benar. Nah, kita pilih yang 16:9. Nanti setelah ini tugasnya sama kayak yang saya contohin, cuman desainnya boleh milih. Nah, setelah milih yang tadi 16:9, kita milih gambar atau video yang ada di dalam HP kamu. Jadi siapin dulu video atau gambar yang mau kamu edit gitu. Mau kamu buat video yang lebih bagus. Jadi ini saya gunakan background ini biasa, putih biasa. Kalau kamu pengen gambar, kamu masuk aja ke folder kamu. Bisa di WhatsApp image atau di DCIM, atau DCIM itu apa ya?
gambar dari kamera kamu. Nah, ini bawaannya KineMaster, bawaannya aplikasi ini ya. Ya, jadi kalau kalian pernah melihat yang kayak gini, yang wallpaper atau background kayak gini, itu pasti dari KineMaster. Saya jarang pakai yang kayak gini, saya biasanya pakai yang solid, yang warna yang solid aja, putih apa-apa gitu. Nah, misal ini ya, ini saya pakai putih. Misalkan kalian mau ada 2 atau 3, klik aja. Jadi caranya klik aja, klik putihnya. Tadi caranya sorry. Nah, setelah sampai sini nanti akan langsung diarahkan ke halamannya aplikasinya, ke KineMaster-nya, terus klik media. Nah, begitu klik media nanti di bagian sini. Begitu klik media, nanti langsung muncul kayak gini. Jika kalian pengen warnanya solid, kalian klik background. Jika ingin warna yang lain atau gambar atau video yang lain, kalian bisa klik directory file atau folder kalian. Nah, ini adalah gambar-gambar di background ya, yang defaultnya. Nah, ini sudah saya masukkan. Cara masukkannya tinggal klik aja. Misalkan ini putih ya, berarti klik putih. Nah, ini adalah halaman utama, beranda utama atau layar kerjanya aplikasi ini. Oke. Ini ada media, terus ada layar, ada audio, ada voice. Nah, ini adalah beberapa yang bisa kita manfaatkan. Begitu kamu klik media, ini berarti kamu mengimport itu memasukkan gambar atau video dari perangkat kamu, dari HP kamu gitu ya. Misalkan video, entah itu gambar, itu kamu klik media. Dia itu kayak timeline utama, jadi kayak sumber utama gitu. Nah, terus layar ini apa? Nah, layar ini adalah lapisan. Jadi tadi kan ada yang utama nih. Misalkan ini gambarnya gambar putih, ini gambar utama nih. Terus layar itu lapisan. Nah, lapisannya ini bisa dikasih apa aja? Bisa dikasih tulisan, bisa dikasih video juga, bisa dikasih foto lagi, bisa dikasih gambar, bisa dikasih kayak efek gitu. Terus bisa dikasih shape atau bentuk. Jadi kamu bikin kotakan gitu bisa, atau bikin lingkaran gitu bisa dari layar ini. Kalau audio kira-kira buat apa nih? Buat masukin apa yang udah pernah pakai? Masukin suara. Oke, Nah, masukin suara, bener banget. atau Terus lagu. kalau voice ini untuk masukin suara kamu tapi secara langsung. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya musik nih, atau misalkan kamu pengen itu tuh sebenarnya gambar bergerak, terus kamu mendubbing. Jadi voice ini adalah untuk mendubbing. Begitu kamu klik voice, nanti kamu langsung bisa mendubbing ngomong apa gitu di teksnya itu, terus kamu baca teksnya yang ada di dalam video. Tetapi, nah ada tetapinya ya. Saya pernah nyoba mendubbing dari sini dengan konsep video teks. Jadi video yang saya tampilkan itu adalah teks materi gitu ya, teks materi, terus saya mendubbing dengan audionya. Karena suara saya kan jelek ya, ini kalian dengerin suara saya kan cempreng jelek gitu. Saya jujur nggak pede. Terus kedua, jadi tulisan teks sama audio itu mensejajarkan, gimana ya, biar waktunya tuh sama. Jadi kayak tulisan itu berjalan dan suara saya itu agak susah. Jadi kalau bisa memang kalau pengen pakai dubbing, ya diperkirakan dulu, kayak direncanakan dulu secara matang-matang gitu. Daripada mendubbing, mending langsung di-shoot aja, direkam terus kamu ngomong gitu. Oke, terus selanjutnya ini ada icon apa kayak gini nih? Tahu nggak? Buat keluar. Apa? Backward, oke. Back ya, akun back ya, atau kembali ya. Terus bawahnya ini apa? Icon apa? Ulangi. Restart. Ulangi. Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Oke, nggak jadi. Istilah lainnya apa kalau di Microsoft Office? Diunduh.
Diunduh. Oke, bener. Oke, Anda bener ya. Terus kalau ini kebalikannya, namanya apa? Kebalikannya Anda apa? Namanya redo ya. Redo, tulisannya REDO. Terus kalau ini untuk apa? Ini untuk memperbesar. Jadi bawahnya ini namanya timeline ya, timeline. Jadi grafik yang memperlihatkan kerja kita itu namanya timeline. Misalkan nanti di aplikasi lain kalau ada kayak gini itu namanya timeline. Nah ini kalau ini diklik, ini timelinenya ini jadi lebih besar. Jadi layarnya ini tertutup terus timelinenya tuh ke atas gitu. Ntar kalian coba aja. Oke, terus next. Jadi ini timeline di bawah ini nih. Ini bisa kayak dibesarin gitu. Nah, cara memperbesar itu jari kalian kayak ngezoom gitu loh. Jarinya 2 jari gitu kan. 2 jari itu ngezoom gitu. Nah, ini bisa diperbesar. Kenapa harus diperbesar gitu? Begitu kamu perbesar itu jaraknya. Jadi jaraknya itu kan per detik. Per detiknya itu bisa kelihatan. Jadi nanti misalkan ada video sama audionya ternyata nggak cocok. Nah, bisa kamu cocokin kalau ininya kamu perbesar. Kalau kecil itu nanti nggak akan terlihat. Oke, next. Nah, kalau kalian klik ini kan sudah masuk ke timeline. Nah, begitu kalian klik ini nanti kalian akan bisa menggunakan template intro, template transisi yang ada di aplikasi tersebut. Cara mencarinya gimana? Jadi defaultnya jika kalian install pertama kali itu belum ada ininya, belum ada efek atau transisinya gitu ya. Jadi kalian harus download dulu melalui sini. Melalui ini. Oh ya, sorry tadi kalau ini untuk ngeplay ya. Jadi video kalian itu sudah seberapa jauh, sudah seberapa perubahannya itu bisa dicek lewat sini. Nah, jika kalian sudah mendownload beberapa efek transisi intro dan yang lainnya, nah kalian bisa klik di sini dulu di sumber utamanya ini, gambarnya ini. Lalu kalau sudah diklik akan muncul kayak gini. Jadi ini adalah efek. Terus ini untuk ngetrim itu memotong. Terus ini adalah warna, bisa ganti warna. Karena ini kan saya pakai background solid. Nah, ini dengan pakai background solid saya bisa ganti warna. Ini putih ini bisa diganti warna yang lain. Oke, sekarang ini akan diklik yang efek ini ya. Ini adalah beberapa transisi efek yang sudah saya download. Kalian bisa download di bagian itu ya, yang untuk mendownload itu ya, bagian KineMaster Store itu. Nah kayak gini efeknya sudah disediakan. Nah karena saya nggak suka yang gelap-gelap, jadi saya pakai yang ini aja deh, yang sederhana aja, yang abstrak aja. Ini cuma contoh aja ya, nanti kalian bisa pakai yang apa aja ya, jangan pakai sama yang kayak punya saya ya, pakai yang lain. Nanti kalau saya ada waktu saya downloadkan intro dari source lain selain KineMaster, nanti saya downloadkan biar banyak referensi buat kalian. Nah, ini dia akan kayak ngasih efek gitu. Misalkan ini diganti warna, ya nanti warna putih ini berganti menjadi warna yang kamu inginkan. Nah, ini adalah bagiannya layar. Sorry tadi. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di layar. Jadi begitu kamu di yang gambar warna putih ya, background warna putih, terus kamu klik layar. Nah, di sini akan ada media, ada efek, ada overlay, ada teks, ada handwriting. Jadi kalau media ini memasukkan kembali. Jadi yang media sumber tadi itu di atasnya tuh kamu timpalin. Misalkan di paling sumber itu misalkan ada gambar kayak gini, terus kamu ingin menempelkan misalkan 5 video ya di sini, misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalian bisa klik media terus tempelkan video-video itu. Bisa kayak gitu. Terus kalau efek, nah efek ini sama juga, nanti bisa pakai efek-efek yang sudah di-download. Overlay juga hampir sama kayak gitu. Terus teks, nah teks ini paling penting ya. Teks ini untuk menuliskan teks. Terus teks di sini nanti bisa diganti jenis teksnya
apa gitu. Nah, jenis teks itu juga bisa kalian download di sini ya, di KineMaster Store ini. Terus kalau handwriting ini apa? Handwriting ini untuk menggambar objek apa? Objek kotak, lingkaran gitu. Terus atau bingkai yang kalian tahu, bingkai yang hanya outline. Misalkan kotak nih, nah tapi hanya outline aja, garis outline di pinggir aja gitu. Nah, next ya. Oh ya, ini videonya ini sebenarnya saya rekam. Jadi karena KineMaster itu bentuknya kan landscape gitu kan. Jadi saya nggak bisa kalau langsung saya mirroring waktu saya Google Meet gini, saya mirror itu nanti kalian ngelihatnya harus miring kepalanya. Jadi ini sudah saya rekam sebelumnya tanpa suara. Oke, ini maksud saya selanjutnya adalah memasukkan logo. Jadi saya klik layar, saya klik media, langsung saya masukkan logo. Nah, nanti logonya saya kirimkan ya. Nah, ini logonya, karena saya pengen logonya transparan, logonya ini PNG ya. Saya masukkan logonya. Nah, ini langsung diklik saja logonya, klik logonya, terus klik centang. Nah, sorry bentar. Klik media, terus cari logonya ada di mana. Nah, logonya ada di sini. Klik logonya ini, terus klik centang. Nah, nanti logonya harusnya ada di tengah, nah kayak gini. Kalau logonya sudah ada kayak gini, nanti di samping sebelah kanan itu akan ada pengaturan untuk logo. Nah, pengaturannya ini ada trim ini untuk memotong si logo ini akan ada di durasi keberapa, di scene yang mana gitu. Terus ada ini apa ini ya? Sorry saya lupa. Nah, ini kalian coba aja. Terus ada ini kayaknya rotasi gitu. Terus kalau in animation itu animasi masuknya. Jadi nanti logonya itu masuknya apakah dari kecil terus jadi besar, apakah dari kanan ke kiri, ataukah langsung muncul begitu saja atau bagaimana. Terus kalau overall animation ini misalkan kalian klik yang bling itu kayak kelihatan nggak. Nah, itu dia ya gitu, kelihatan nggak gitu dari awal sampai akhir. Terus kalau out animation ini untuk keluar logonya. Nah, kalau chroma key ini untuk green screen. Jadi kalau kalian punya tembok di rumah yang berwarna hijau, atau kalian punya kain yang berwarna hijau, terus kalian shoot aja. Jadi kalian rekam aja, kalian misalkan perkenalan gitu ya, perkenalan kalian di depan tembok hijau itu. Nah, kamu rekam dirimu di situ. Halo, nama saya Akbar gitu, misalkan Akbar ya. Nama saya Akbar gitu. Terus setelah itu kamu pakai chroma key ini, kamu ganti tuh background yang hijau itu, kamu lagi di pantai gitu. Bisa. Nah, ini cara mengecilkannya langsung saja yang pojokan ini ditarik ke dalam. Nah, kalau ingin membesarkan ditarik ke luar. Tuh ya. Nih, kayaknya saya kecilkan aja. Nah, gini ya. Jadi kalau mengecilkan itu ke tengah, kalau membesarkan tuh ke pinggir. Nah, ini saya pakai in animation yang pop. Jadi klik in animation, klik pop. Nanti keluarnya akan jadi dari awal. Jadi munculnya tuh dari kecil terus ke besar gitu, kayak kelihatan muncul gitu. Nah, ini kelihatan ya dari timeline ya. Ini logonya ini melebihi dari durasi gambar utamanya. Oke. Nah, kalian bisa geser-geser tuh kalau misalkan pengen ngecek.
Nah, ini kelebihan nggak apa-apa. Nah, terus setelah itu saya ingin menambahkan teks. Tambahkan teks sama kayak tadi. Cara tambahkan teks ya. Klik layer, terus klik layer, terus klik teks ya. Klik teks ini. Terus kalian akan masuk di keyboard text. Ketik aja nama dulu ya, nama kalian ya. Pokoknya ketik aja nama dulu. Ini saya masih ngacak namanya tadi ya. Pokoknya anggap aja ketik namanya sudah selesai. Kalau sudah selesai, klik OK. Nah, di sini defaultnya warnanya putih. Nah, karena background saya warnanya putih, nggak kelihatan dong ya. Jadinya saya ganti. Nah, cara menggantinya kan ini di sini. Nah, teksnya ini ada di sini. Cara menggantinya klik yang ini. Klik yang putih ini ya. Klik yang putih ini. Ganti warna yang lain. Nah, ini saya besarin. Nah, ini ganti warna. Jadi nanti kalau kalian klik yang warna putih di sini, akan muncul kayak gininya. Kalian ganti warna yang kontras, nggak kontras banget sih, cuman setidaknya terlihat lah ya. Ini saya ganti warna salim, merah-merah tapi nggak merah banget. Nah, kalau sudah klik centang ya, nah akan muncul seperti ini. Terus, nah karena ini kan tulisannya tuh masih monoton. Nah, biar tulisannya nggak monoton, klik yang ini ya, yang jenis font ini ya, yang AA ini ya, klik ini. Nanti akan muncul banyak jenis font. Pilih jenis font yang jangan terlalu kaku, font yang bisa terbaca dan pokoknya nggak terlalu kaku lah. Saya pilih ini, terus dikasih outline ya. Kasih outline, kalian boleh kasih outline boleh enggak. Pokoknya yang penting tulisannya terbaca aja. Nah, hal kayak gitu tuh ulangi lagi sampai nanti di bawahnya. Nanti klik plus teks lagi untuk nomor absen dan kelas ya di bawahnya. Nah, ini untuk kelas. Nah, ini kelas dan nomor absen sudah saya tambahkan. Saya highlight untuk namanya, jadi biar namanya terlihat lebih jelas daripada kelas dan nomor absen. Nah, ini sampai di sini saya potong nggak ya? Nah, kelas dan nomor absennya sudah. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini nomor absen dengan kelas dan logo dan nama itu kan beda-beda tuh. Kayak durasinya beda-beda. Nah, biar sama kita samakan dengan cara ngetrim, dengan cara motong ya. Dengan cara dipotong. Nah, kita potong. Caranya kita perbesar dulu. Memperbesar tadi kan kayak di zoom gitu ya. Di zoom kayak 2 jari ditarik keluar. Nah, klik dulu, misalkan ini kelas ya. Kelasnya diklik, terus klik gunting, terus klik yang trim to right of playhead ini ya. Sama juga ini diklik gunting, terus klik yang sebelah kanan trimnya. Ini sama juga. Jadi biar kayak sama gitu. Nanti keluarnya itu berada di sumber yang gambar yang nomor 1. Gambar yang putih. Nah, kalau sudah ini akan sama. Jadi munculnya si logo, nama sama teks kelas sama teks nomor absen itu sama. Nah, ini karena warnanya ternyata putihnya tuh agak kurang kece gimana. Nah, itu saya ganti-ganti. Kalian bisa ganti-ganti. Kalian nggak hanya meniru ini aja ya. Jadi kalian intronya download pun juga boleh. Asal ada nama kalian dan logo. Nama, kelas, nomor absen, dan logo. Nah, kalau udah sampai sini, kita masukkan ke video. Nah, ini yang kedua ini saya hapus aja. Klik aja, terus klik hapus ini ya. Oke.
Jadi sumber yang kedua, media yang kedua ini saya tambahkan logo. Ini saya saya tambahkan video. Nah, ini saya pakai videonya anak kelas 7 kemarin itu pas perkenalan ya. Sama ya, masukin videonya tadi, klik media. Terus kalian masuk ke folder lah, folder videomu itu di mana? Klik videonya, klik videonya. Ini videonya saya pilih yang ini ya. Kalau muncul kayak gini oke aja. Oke. Nah, videonya akan muncul, akan masuk ke timeline. Nah, sudah masuk ini. Karena videonya ini nanti hanya perkenalan aja. Jadi kalian perkenalan nama kalian. Nah, karena nanti hanya perkenalan, jadi ini saya potong. Jadi saya klik videonya, terus saya klik gunting, icon gunting, terus saya klik yang trim to right of playhead. Oke, jadi saya hanya gunakan sedikit. Nanti kalau kalian silahkan buat yang hampir sama, maksudnya isinya sama, tetapi desainnya berbeda ya sama yang saya contohin ini ya. Jadi intronya ada teks, logo, nama kelas, nomor absen, terus perkenalan namamu sama kelas berapa. Nah, ini saya kasih transisi ya. Jadi tadi mau ngasih transisi itu caranya, ini kan di sini ada celah nih. Nah, ada tanda plus ini. Nah, klik tanda plus. Klik tanda plus, lalu nanti akan muncul ke transisi efek. Nah, transisi efek ini kalau kamu belum mendownload, kamu bisa ini turun ke bawah, scroll ke bawah. Nanti akan ada yang KineMaster Store tadi ya, kamu bisa download beberapa transisi. Ini saya kasih transisi. Nanti kamu boleh kasih transisi, boleh enggak. Nah, ini saya kasih transisi. Nah, lihat ya, di sini transisinya itu memakan tempat. Jadi karena memakan tempat, ini sumbernya ini saya geser ke sebelah kanan biar nggak memakan tempat, biar nggak double-double nama, kelas, nomor absen sama logonya. Ini saya tambahin lagi ya. Oh ya, ini cara menambahkannya, tinggal ditarik aja ya, diklik terus ditarik ke sebelah kanan. Nah, sudah. Nah, ini saya samakan dengan si nama adiknya itu. Nah, kalau sudah sampai sini, nanti coba tambahkan nama kalian di video ini. Jadi kan video perkenalan nih. Nah, tambahkan nama kalian, logo, terus nama kalian di sini. Nama kalian di sini. Nah, kayak gini ya. Tambahkan nama kalian di sini. Nah, karena ini videonya anak kelas 7 ini konsepnya dia 1:1. Nanti kalian tetap kalau nge-shoot, kalau rekam jangan 1:1 ya, tapi landscape ya. HP-nya landscape gitu, terus kalian baru ngerekam. Jadi jangan kayak kalau kalian video call. Jadi rekamnya landscape, jangan kayak gini. Ini 1:1 ini kayak kamu lagi video call gitu. Nanti kamu rekamnya harus landscape, jadi ini full nanti. Nah, apakah rekamnya itu harus selfie atau direkam di luar? Direkam di luar rumah lebih bagus, atau kamu kelihatan berdiri gitu juga bagus, daripada kamu kelihatan kayak selfie gitu kan nggak bagus kan. Nanti bisa minta tolong, sambil minta tolong temen yang tetangga, nggak usah kelompokkan teman-teman yang rumahnya jauh, kelompokkan aja teman-teman yang rumahnya deket. Nanti tugasnya individu ya, karena kalau kalian ujian praktek pun nanti individu. Nah, kalau sudah, kita tambahkan musik. Nah, cara menambahkan musik, kita harus ke halaman awal dulu, nah kayak ini ya. Kalian klik aja audio. Nah, tambahkan musik ini bisa tambahkan musik dari yang sudah kalian download. Misalkan kalian download lagu apa, atau download efek dari musik yang tanpa no copyright. Kalau kalian nanti kan nguploadnya ke YouTube, nah itu cari yang no copyright. Banyak banget yang no copyright.
yang kayak hits TikTok atau yang lainnya, atau pokoknya apa aja ya, cari yang no copyright. Atau kalau misalkan cuman sekedar nggak ada liriknya, jadi kayak akustik gitu, ada di Bensound. Selain Bensound kemungkinan juga ada, tapi saya seringnya pakai di Bensound. Nah, ini saya tambahkan musik yang sudah saya download dari KineMaster-nya sendiri. Nah, nanti cara menambahkannya kan kayak gini nih. Kan klik audio. Sampai mana tadi? Nah, kalau mau menambahkan musik digeser dulu di paling kiri ya. Jadi musiknya dari awal. Klik audio. Nah, klik musik aset. Nah, terus klik salah satu di sini. Klik aja di sini. Nah, terus diklik plus. Jangan lupa klik plus. Jadi begitu kalian klik itu akan ngeplay tapi belum masuk ke sini. Jadi harus klik plus. Nah, si suara adiknya ini ternyata kecil banget. Jadi suara adiknya ini harus dinaikin. Cara menaikkannya nanti setelah ini. Nah, ini karena saya nggak mau pakai audio yang full dari awal sampai akhir karena suara adiknya pertama kecil, kedua kalau ditambahin audio jelas suaranya pasti hilang, nggak kedengeran gitu suara adiknya. Jadi saya potong di sini. Saya klik audionya, terus klik trim split. Saya klik yang right playhead. Nah, ini kurang tinggi suaranya. Maksudnya kurang tinggi itu kurang keras gitu ya. Nah, ini klik videonya, terus klik audio, itu dinaikkan di 100%. Nah, klik videonya, klik ini ya, klik kayak icon speaker ini. Terus akan masuk ke audionya. Nah, ini kan 100% nih. 100%-nya dinaikin sampai full, sampai 200%. Ini kalau suaranya nggak kenceng, tapi nanti kalau kalian ngerekam, suaranya harus kenceng. Jadi, biar nanti guru yang mengoreksi tuh ya tahu, nah itu suara kalian tuh jelas gitu ya. Suara cempreng nggak apa-apa, tapi kenceng. Yang suaranya kurang kenceng itu Maida ada nggak? Maida Aristawati. Iya, halo Mai. Nah, nanti kalau kamu ngerekam suaramu harus kenceng ya Mai. Suaramu lembut soalnya. Iya, Bu. Loh, iya Bu, gitu kan lembut kan. Kalau suara saya memang cempreng gitu, tapi ya kedengeran lah ya. Kalian masih bisa dengar suara saya kan ya? Masih bisa, Bu. Oke, meskipun cempreng, maafkan ya, memang gini lah. Oke, nah selanjutnya kita akan mengekspor video ini. Jadi caranya kalian klik yang ini ya. Klik tanda ini ya yang di pojok kanan atas ini. Ini icon simpan video. Nah, simpan video nanti akan ada beberapa pilihan. Bentar ya. Lanjutkan dulu. Nah, akan ada beberapa pilihan kayak gini ya. Nah, ini ada pilihan resolusinya. Semakin kalian pilih lebih tinggi, semakin gede juga memori yang kalian butuhkan di HP kalian. Semakin lama durasinya, akan semakin gede juga memori yang dibutuhkan. Jadi, semakin gede juga ukuran videonya. Ini ada 480, ada 540, 720, ada 10, 80, ada 1440. Nah, nanti yang nggak terlalu gede, pilih aja yang 720. Nah, frame rate ini maksudnya ada berapa gambar. Jadi setiap satu detik itu ada berapa gambar gitu, FPS atau FPS namanya. Nah, ini bisa pakai 30 atau pakai 25. Kalau 24 itu kayak nanti agak terjeda gitu. Pakai aja 20 atau 30 atau 25. Terus ini ada ukurannya low atau high. Jadi kualitasnya nanti apakah rendah atau tinggi. Jadi kalian bisa pilih. Semakin tinggi kualitasnya, semakin besar resolusinya, semakin besar pixelnya. Nanti ukuran di sini. Nah, ini ukurannya ya. Ini misalkan ini
Ini berarti 22 MB. Semakin kalian tarik ke sini itu semakin tinggi, tapi semakin kalian tarik ke sebelah kiri semakin rendah. Yuk jangan rendah-rendah banget. Nanti di bitrate ini berapa Mbps kualitasnya ini akan terlihat di sini. Ya paling enggak 8 lah ya, 8 Mbps. Jangan terlalu rendah banget, jangan juga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, kalau HP kalian speknya bagus nggak masalah. Tapi kalau HP kalian ya bagus sih, cuman nggak terlalu sebagus-bagus banget ya. Dan memorinya cuman sedikit, misal memorinya memori saya sudah mau habis gitu. Kalian ambil aja yang tengah-tengah gitu ya, oke? Kalau sudah selesai, sudah pasti semua, klik export dan tunggu sampai prosesnya selesai.